mahasiswa PPG dalam jabatan Bas 3 UIN Syekh Wasil Kediri. Hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sukses. Allah Akbar. Alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan di tempat ini masih belajar bersama di kelas 4 pada pagi hari ini dengan keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Berarti ini silakan ke depan untuk memberi doa. Sudah siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, mari kita berdiri. Mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai, duduk kembali. Mengabsen kalian, mungkin hari ini ada yang tidak masuk. Ada Pak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rizky. Kenapa Rizky? Sakit Pak. Terus siapa lagi? Sudah. Sudah. Ya anak, semoga yang sakit hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran. Kita doakan bersama-sama semoga cepat Sembuh. Sebelum pembelajaran, di sini ada asuhan awal pembelajaran. Silakan dijawab sesuai dengan kemampuannya ya. Yang sudah dikasih silakan dijawab. Oke? Yang tidak bisa, yang belum paham bisa ditanya. Bagaimana anak? Ada yang ditanyakan tentang asuhan awal pembelajaran? Masih semangat untuk belajar? Bapak sekarang sudah buat semangat. Alhamdulillah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang saling menghormati dan menghargai antarumat beragama. Materi kita pada hari ini adalah menyambut usia balik. Apa sih yang dimaksud dengan balik? Apa? Menginjak usia remaja. Menginjak usia remaja. Ada yang mau menjawab lagi? Saya Pak. Apa? Menjadi lebih dewasa. Menjadi lebih dewasa. Nah,
Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang menyambut usia balik, perhatikan dan amatilah tujuan belajar pagi hari ini. Yang pertama adalah, kelihatan ya? Yang pertama adalah menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dengan benar. Tujuan belajar yang kedua, menyebutkan tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi dengan benar. Tujuan belajar yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan biologi dengan benar. Yang keempat, membiasakan sikap bersyukur, taat, beribadah, dan bertanggung jawab sebagai implementasi kewajiban setelah usia balik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran materi yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang menyambut usia balik, perhatikan dan simak video berikut ini. Anak-anak, pengertian balik secara bahasa berarti sampai. Kalau menurut istilah, balik adalah tanda kedewasaan bagi seorang muslim. Nah, apakah kalian tahu tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih? Nah, kita amati dan kita perhatikan. Nah, apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Kita lanjut nih, kita belajar tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih. Untuk laki-laki ini ditandai dengan keluarnya mani, yaitu mimpi basah secara Islam ihtilam. Kemudian yang perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid. Nah, kalau kita sudah mengalami balik, maka kita harus bersuci dengan mandi wajib. Tata caranya adalah yang pertama, mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, mencuci alat kemaluan dengan tangan kiri. Ketiga, mencuci kembali tangan. Keempat, berwudu. Kelima, menyela-nyela rambut kepala dengan air. Keenam, menuangkan air pada anggota badan. Ketujuh, membasuh kaki. Nah, ini yang harus kalian lakukan jika kalian itu sudah mengalami tanda-tanda balik. Ya, apakah kalian tahu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Kalau tadi menurut ilmu fikih, sekarang menurut ilmu biologi. Nah, tanda-tanda balik bagi laki-laki dalam ilmu biologi yang pertama adalah tumbuh jagung yang mana di area leher. Yang kedua, tumbuh rambut di area tertentu, bisa ketiak, kemudian jenggot. Nah, yang ketiga, pertumbuhan badan lebih cepat. Dan yang keempat, suaranya lebih berat dan seperti suaranya itu besar gitu ya, seperti halnya anak laki-laki yang tumbuh. Nah, sekarang tanda-tanda balik perempuan menurut ilmu biologi. Yang pertama adalah keluarnya darah haid. Yang kedua, perubahan bentuk pinggul yang membesar. Ketiga, perubahan bentuk dada. Keempat, tumbuh rambut di area tertentu seperti halnya di bagian ketiak. Contohnya ya, nih. Setelah kalian mengamati yang menurut kalian yang belum paham itu bagaimana? Ada pertanyaan? Jawab. Apa kira-kira pertanyaannya? Saat mimpi basah itu bagaimana, Pak? Saat mimpi basah, saat mimpi basah itu nanti bisa dialami setiap anak laki-laki yang sudah berusia 15 tahun. Walaupun itu belum 15 tahun kok sudah mengalami mimpi basah, itu sudah dikatakan sudah balik. Nah, perkiraan kita mempelajari usia balik ini penting atau tidak? Penting. Karena apa? Karena kita akan mengalami dalam proses usia balik itu. Nah, dalam mengalami itu kita juga harus tahu ilmunya. Salah satunya adalah dengan mempelajari tentang menyambut usia balik. Masih semangat? Masih. Double 1, double 2, double 3. Terima kasih. Selanjutnya, tadi sudah mengamati video pembelajaran. Bapak ingin tahu apa yang dapat kamu ketahui dari mengamati video tadi
tanda-tanda balik menurut ilmu fikih baik dari laki-laki maupun perempuan, dan juga tanda-tanda balik menurut ilmu biologi baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, ini ada lembar kerja kelompok, silakan dianalisis, silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompokmu ya. Ini saya bagikan, tapi sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu sebelum bekerja. Kira-kira kesepakatannya apa ketika bekerja kelompok? Harus berdiskusi semua. Harus bisa berdiskusi semua. 1, 2. Tidak ada yang bermain sendiri. Tidak ada yang bermain sendiri. 3. Tidak boleh mengganggu temannya. Siap? Ya. Siap berdiskusi? Ya. Oke anak-anak, saya kasih waktu untuk berdiskusi dan menganalisis hasil pengamatan kalian dari video tadi. Ini silakan dari sekarang. Dibaca dulu perintahnya. Carilah beberapa contoh kewajiban dan aturan yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang kembali. Diperhatikan perintahnya dulu. Paham ya? Pertama adalah ditulis nama kelompoknya dulu. Minggu depan kemarin kita sudah membuat nama kelompok, kelompok cerdas, kelompok pintar, kelompok aksi. Silakan ditulis dulu. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai? Karena waktunya sudah 30 menit, silakan dikumpulkan dulu. Kita lihat hasil kerjanya. Dan anak untuk kegiatan selanjutnya adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Oke, nanti kalau ada temannya yang presentasi, berarti yang tidak presentasi harus tetap memperhatikan. Siap? Siap. Siapa dulu yang mau maju ke depan? Oke, kelompoknya siapa lagi? Kelompok aksi, ya silakan ke depan untuk presentasi. Yang lain tetap memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aksi akan mempresentasikan lembar kerja kelompok kami. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki, mimpi basah atau keluar mani, dan bagi perempuan haid atau menstruasi. Yang kedua, tanda-tanda balik atau gugur dalam pandangan ilmu biologi bagi laki-laki, tumbuh jangkut, hidupkan suara, tumbuh bulu di area tertentu, dan bagi perempuan pinggul membesar, tumbuh bulu di area tertentu, dada membesar. Bagaimana jawaban dari kelompok aksi tadi? Betul, Pak. Betul. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya kelompoknya siapa dulu? Siapa maju lagi? Oh, kerja. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cerdas ini mempresentasikan lembar kerja kelompok kami. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih bagi laki-laki, mimpi basah atau keluar air mani. Untuk bagi perempuan, keluar darah haid atau menstruasi.
Tanda-tanda balik atau berhadapan dengan ilmu biologi. Bagi laki-laki, tumbuh jabun, tumbuh rambut di area tertentu, suara lebih berat, pertumbuhan badan lebih cepat. Bagi perempuan, perubahan bentuk pinggang, perubahan bentuk dada, tumbuh rambut pada area tertentu. Sudah? Bagaimana jawaban dari kelompok cerdas? Kasih tepuk tangan. Nah, alhamdulillah masing-masing 3 kelompok sudah melaksanakan presentasinya dengan baik dan sudah menganalisis tentang tanda-tanda balik menurut IK, baik menurut ilmu biologi. Kira ada pertanyaan dari yang sudah kita sampaikan tadi tentang jadi apa? Pak, kenapa kalau habis bubur harus mandi wajib, Pak? Habis bubur harus mandi wajib. Ya karena sudah apa? Sudah dianggap dewasa karena sudah mempunyai kewajiban tadi. Tanda-tanda kewajiban tadi apa? Berusia balik. Kalau laki-laki sudah ihtilam atau pernah mimpi basah, itu menurut ilmu fikih. Kalau perempuan, kalau menurut ilmu fikih bagaimana? Terjadinya menstruasi. Anak-anak memang pembelajaran ini usia balik itu sangat sensitif. Malu nggak mempelajari ini? Tidak. Karena apa? Karena apa? Ya bukan masalah jorok. Karena apa? Ini juga penting untuk kehidupan kita di selanjutnya. Mungkin sekarang kalian masih kelas 4, bisa jadi nanti kelas 5 kalian sudah mengalami namanya menstruasi atau mimpi basah. Nah, itu tadi hasil diskusi yang kalian laksanakan. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama apa yang kita pelajari hari ini. Apa saja? Balik. Tentang balik. Balik dikatakan balik itu seperti apa? Lebih dewasa. Tanda-tandanya mimpi basah bagi laki-laki, kalau perempuan pernah menstruasi. Kalau dalam kondisi fisiknya bagaimana? Pertumbuhan lebih cepat, tumbuh jabun bagi laki-laki, suara lebih berat. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, saya ingin tahu pembelajaran hari ini menyenangkan apa juga? Menyenangkan. Apa yang buat kalian senang belajar hari ini? Menjadi lebih tahu. Terus apa lagi? Presentasinya. Terus apa lagi? Saat diskusi. Terus apa lagi? Saat yel-yelnya. Tepuk tangan untuk kelas 4. Nah, hari ini karena waktunya sudah habis untuk pembelajaran hari ini, sebelum saya akhiri, ingat deh, materi minggu depan masih mempelajari tentang usia balik, tentang apa? Kewajiban setelah di usia balik. Nanti dilihat bukunya masing-masing, dipelajari di rumah. Siap? Siap. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, bukunya yang rapi dulu, kita akhiri dengan bacaan doa. Kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.